di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Oke, kali ini aku mau membacakan bagaimana sih keberuntungan kamu untuk tahun Naga Kayu 2024. Nanti di sini akan dibacakan secara mendalam apa saja yang perlu kamu ketahui ataupun apa saja tantangan yang akan kamu hadapi di tahun 2024 ini. Dan aku memang biasanya membacakan secara mendalam itu ketika pergantian tahun Imlek ini ya, supaya aku bisa mendapatkan energi lebih dalam di tahun berjalan ke depannya. So, semoga video ini bisa menjadikan petunjuk buat teman-teman semua dalam menjalani tahun Naga 2024 ini. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu. Hai Aries, ini pembacaan kamu untuk tahun Naga 2024. Aku akan berdoa sebentar, lalu aku akan persiapan dulu ya guys. Oke, aku udah dapat kartunya. Aku akan buka dulu di sini. Oh, the Moon, Anxiety, Seven of Wands, Adaptability, Ace of Cups, Flow, Mother Nature, Two of Swords, Scrutiny, Explore, Dreamweaver. Kayaknya kurang kesini. Oke. Sebentar ya. Ada resistan. Oh, Two of Cups, Union. Lalu ada Wisdom.
Oke, Aries, 2024 di tahun naga ini aku ngelihat beberapa dari kamu ngerasa lagi banyak pikiran ya, banyak hal yang membuat kamu ngerasa anxiety, ngerasa iya kurang, ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak pede sama diri kamu sendiri. Banyak ketakutan-ketakutan yang muncul dari dalam diri kamu dan ini sebenarnya agak aneh ya untuk seorang Aries karena Aries biasanya adalah orang yang pemberani dan apapun itu yang penting dilakukan dulu. Tapi mungkin banyak hal yang terjadi kemarin yang berpengaruh sampai sekarang dan isu soal anxiety ini juga jadi isu yang lumayan besar buat kamu di tahun 2024. Aku beberapa juga melihat sepertinya ini ada hubungannya soal hubungan. Ada beberapa mungkin yang punya hubungan rahasia ya di sini dan kamu kayak ada rasa ketakutan kalau hubungan itu akan diketahui oleh orang lain, baik pasangan kamu atau pasangan dia atau punya orang lain lah ya intinya. Ada juga ketakutan yang kamu baru merasa harus menghadapi itu saat ini kayak banyak problem yang numpuk-numpuk gitu ya yang harus kamu selesaikan di tahun ini karena ini sudah problem dari tahun kemarin kalau aku ngelihatnya. Lalu ini challenge kamu, tantangan kamu di sini adalah Seven of Wands, adaptability. Aku ngeliat sih sebenarnya kamu punya kekuatan untuk beradaptasi ya. Teman-teman Aries memang seperti itu. Justru ini yang aku melihat bagaimanapun keadaan kamu ya, kesulitan-kesulitan kamu, kamu ngerasa sendirian, ngerasa kedinginan ataupun ya kondisi kamu tuh kayak inilah kayak lagi di tengah salju atau hujan badai yang kamu tetap harus survive karena bagaimanapun juga ya kamu masih pengen melanjutkan hidup gitu meskipun banyak ketakutan yang kamu hadapi pada akhirnya halangan kamu adalah beradaptasi dengan situasi dan kondisi kamu saat ini ya. Lalu ini hal-hal yang tidak kamu lihat sebenarnya guys of cups ada sesuatu yang mengalir gitu. Banyak hal itu memang mengalir ya begini aliran airnya itu apapun itu ya ini lebih kayak a wheel of fortune juga apapun itu kamu tuh kayak ini loh naik dan berputar berputar terus berputar ya mengikuti aliran kadang kita ada di bawah kadang kita ada di atas kadang kita ada di samping kadang kita merasa berputar di masalah yang sama itu lagi cuman iya memang begitulah alirannya gitu. Ini terkadang kamu belum sadari meskipun beberapa aku melihat sih sepertinya sudah paham cuman kayak ngerasa stuck di hal yang sama terus menerus ya. Oke, aku ngeliat di sini. Hmm, kamu sepertinya pengen punya keinginan untuk bisa ya makmur, sukses, kaya raya gitu ya. Jadi sosok yang bisa mengayomi dan kamu merasa tidak kekurangan ya dalam hal apapun. Itu goals dan impian kamu yang sangat besar dan aku ngeliat sih di sini ada dua swan ya, dua angsa yang ya mungkin kamu pengen bersatu dengan seseorang saat ini cuman terpisahkan oleh jarak, waktu, ataupun kondisi ekonomi, geografi di antara kalian. Sedangkan kamu tuh pengen sekali bersatu sama dia, tapi kamu juga lagi fokus ke materi ya kalau aku lihatnya. Goals kamu memang lagi ke keuangan kamu atau karir kamu banget di tahun ini. Oke, aku akan ke sini. Aku melihat sih kamu masih bingung dan kayak gimana ya, berusaha memecahkan segala teka-teki di dalam hidup kamu, meskipun kamu sendiri tuh kayak mungkin agak kabur melihat
jauh ke depan, kayak nggak tahu harus melangkah bagaimana. Kalau aku sih ngelihat ya lebih baik melangkah dengan pelan-pelan aja, ikutin aja alurnya, nggak bisa terlalu memaksa ya tahun ini untuk teman-teman Aries. Karena lebih disarankan untuk beradaptasi aja dalam situasi yang mungkin akan terasa sedikit menantang gitu di tahun ini ya kalau aku melihatnya. Sama soal percintaan, soal keuangan juga, tapi aku lebih melihat ini mungkin lebih ke percintaan dan kondisi mental kamu sendiri yang harus kamu jaga dan lebih beradaptasi lagi. Oke, ini adalah past influence masa lalu kamu. Soalnya kamu orang yang suka explore ya, kalau aku ngelihat suka hal-hal baru, memang suka tantangan, ya itu memang ciri khas Aries banget. Dan itu masih kamu bawa sampai sekarang, yang akhirnya kamu menghadapi situasi seperti situasi kamu saat ini. Mungkin ini kemarin-kemarin kamu hanya melihat itu adalah sesuatu yang harus aku taklukkan, aku jalani, aku inginkan karena kamu ngelihat puncak puncak menara ya, puncak gunung es ini bisa kamu taklukkan gitu. Tapi di tengah jalan kamu ngerasa agak-agak takut dan ngerasa stuck gitu ya akhir-akhir ini. Oke, ini saran buat kamu. Aku lihat sih di sini ya itu tadi lebih mengikuti flow aja, lebih banyak istirahat, lalu lebih dekat lagi dengan orang-orang yang kamu sayangi, siapapun itu ya. Kalau misalnya kamu memang sudah punya anak ataupun kamu pengen mendekatkan diri lagi ke orang tua ataupun ke keluarga ataupun ke hewan peliharaan kamu, aku lihat di sini sih memang kayak waktunya kamu beristirahat dan fokus ke hal-hal yang kamu miliki saat ini ya. Lalu ini ada sesuatu yang di luar kendali kamu sebenarnya dari lingkungan kamu. Memang beberapa hal kamu kayak menghadapi sebuah tembok gitu ya. Tembok yang membuat kamu tuh nggak tahu harus kemana dan bagaimana menghadapinya. Ini juga bisa tentang seseorang yang dari masa lalu kamu atau mungkin sampai sekarang masih ada di hidup kamu. Kamu kalau misalnya ketemu dia, kamu tuh yang ngerasa kayak ketemu tembok gitu ya. Ada hal yang jadi penghalang cukup besar. Ini juga bisa dari lingkungan, tapi kalau aku melihat sih dari seseorang yang kayak terus membayang-bayangi kamu, meskipun mungkin beberapa dari kamu pengennya sih melepas ya, atau beberapa juga pengen tetap bertahan dengan orang ini meskipun ya kamu merasa dia itu keras kepala gitu. Tapi mungkin dia juga merasa kamu keras kepala ya guys ya. Oke, harapan dan ketakutan. Nah, kenapa aku bilang ini tentang seseorang? Karena harapan dan ketakutan kamu adalah dia gitu. Cinta kamu ke dia, perasaan kamu ke dia, proses penyatuan kalian berdua itu membuat kamu sebenarnya harap-harap cemas ya. Mungkin karena situasi ataupun status ataupun adanya banyak perbedaan ya, termasuk perbedaan jarak ya. Kalau aku ngelihat beberapa mungkin LDR dengan orang ini. Jadinya aku sih merasa kamu sebenarnya pengen menyatu dengan dia gitu ya. Selagi kamu mempersiapkan diri di kehidupan ekonomi kamu sendiri gitu. Tapi ada juga rasa takut kamu tidak bisa memenuhi uh, kewajiban atau misalnya kamu tidak bisa memberikan waktu lebih ke orang ini. Kamu juga takut ditinggalkan sama dia. Oke, lalu ini kesimpulannya adalah tahun ini memang tahun belajar buat teman-teman Aries ya. Akan ada sangat banyak pelajaran, terutama pelajaran mengenal diri sendiri dan beradaptasi kepada lingkungan yang sulit gitu ya. Apapun itu kita
berharap yang terbaik, tapi kita harus mempersiapkan juga untuk kondisi terburuk. Dan aku bisa bilang mungkin tahun ini teman-teman harus sedia payung ya, supaya bisa lebih beradaptasi dengan naik turunnya gejolak yang ada di hidup kamu. Tapi in the end ya, aku ngelihat betul dari kamu mungkin akhirnya memutuskan untuk berpisah atau memutuskan untuk hijrah ya, bukan ngomong hijrah aja, ya pindah keluar kota ataupun keluar negeri untuk bekerja gitu ya. Beberapa juga tetap akan bertahan seperti ini tapi akan mendapatkan hidup yang lebih tenang karena kamu melihat segala sesuatu dengan kacamata yang berbeda. Kamu melihat segala sesuatu itu dengan lebih mendalam dan lebih penuh dengan kebijaksanaan. Gitu sih guys, kalau dari tarotnya. Oke. Aku akan lanjut ya. Intege udah aku siapkan sekalian dari oracle kamu buat pesan-pesannya. Pertama ini ada Woodbird, Rest and Retreat ya. Aku tadi juga ngomongin soal istirahat ya. Di sini ada Earthship, Return to your center. Metal Red, Be aware of projection. Aku ngeliat kartu ini agak mirip sama si resistan ini ya. Terakhir ada Earth Monkey, you can move mountain. Yep, aku setuju. Ini aku akan bilang ini adalah keberuntungan kamu ya. Oke, aku akan taruh di atas sebuah tantangan yang kalau kamu bisa menjalani itu akan bisa menjadi suatu keberuntungan yang sangat besar. Ya, gini deh. Semoga terlihat dengan jelas ya. Dari sini aku ngelihat ya, kamu memang butuh istirahat atau mundur dulu sebentar. Mungkin dari hubungan kamu ataupun dari dunia persilatan atau dunia pekerjaan kamu ya. Bukan berarti mundur itu adalah kamu harus resign atau apa, enggak. Tapi kayak sebisa mungkin ambil waktu untuk istirahat, ambil waktu untuk menyepi dulu sendiri. Mungkin bisa ke alam ataupun ke tempat-tempat yang kamu sukai ya, tapi aku tidak menyarankan untuk ke tempat yang ramai karena aku ngeliat kayaknya kamu butuh untuk menyepi dan ngelihat lagi gimana sih kamu harus menghadapi semua ini, apa saja ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kamu itu harus diakuin supaya kamu bisa menghadapi itu gitu. Ketika kita bisa mengakui kelemahan diri kita sendiri, kita akan bisa tahu bagaimana mengatasi kelemahan kita dan menjadikan itu jadi suatu kekuatan. Karena di sini Gili bilangnya kamu bisa kok menaklukkan tantangan itu, kamu bisa beradaptasi dengan situasi kamu saat ini ya. Itu keberuntungan yang sangat besar kalau aku bilang ya, karena nggak semua orang bisa beradaptasi dengan baik dan akhirnya justru malah menyalahkan lingkungannya ataupun orang lain, dan ya itu nggak baik ya. Lebih baik kita melihat ke dalam diri sendiri. Jadi juga kamu diminta untuk berhati-hati tentang apa yang kamu proyeksikan keluar ya, karena segala hal baik ketakutan ataupun keinginan kita ini kayak law of attraction ya. Memang law of attraction kan ada ya, apapun yang ada di dalam kita itu adalah yang terlihat di luar kita. Kalau kita nggak tenang, ya di luar bisa akan terlihat nggak tenang gitu dan akan kacau balau. Tapi kalau kamu udah bisa tenang, di luar juga akan lebih tenang dan santai dan semua akan berjalan dengan mulus. So memang hal yang paling penting mungkin buat kamu saat ini adalah beristirahat dan menenangkan diri supaya kamu bisa tahu bagaimana kelanjutannya yang harus kamu putuskan seperti apa, bagaimana cara kamu beradaptasi, supaya kamu bisa, ya itu tadi, memindahkan gunung atau memindahkan segala tantangan yang ada di dalam hidup kamu. Oke, gitu aja buat teman-teman Aries. Terima kasih sudah nonton sampai terakhir. Please like videonya kalau kamu suka, share kalau kamu merasa ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa. Bye-bye.